Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Di sini saya akan melanjutkan review anime tentang Kaifuku Jujutsu no Yarinaushi. Jika kalian ingin mengetahui alur cerita episode sebelumnya, alangkah baiknya lihat dulu agar tidak kebingungan. Link sudah ada di bawah ya guys. Langsung saja masuk ke video. Rebahkan diri, nikmati kopi, dan jangan lupa siapkan sabun agar terhindar dari kuman. Hahaha. Saatnya masuk intro. Di awal cerita terlihat istana kerajaan yang baru diperbaiki. Terlihat Kureha yang berjalan ketika mendengar para prajurit sedang bergosip. Kureha langsung menghentikan langkah kakinya. Kureha pun kaget ketika mendengar bahwa yang menumbangkan para prajurit memakai tekniknya. Scan berpindah, Setsuna dan Freya terlihat senang sedang mandi di sungai. Kearga yang melihat mereka berdua sontak dirinya ingin mengajak bersenang-senang. Kearga yang sudah tidak tahan langsung menghampiri Setsuna. Dan terjadilah kayak gini. Setsuna terlihat malu saat serabi lembitnya dinikmati oleh Kearga. Di alam terbuka dan ada Freya di sampingnya. Kearga tidak bisa menahannya lagi, langsung memanggil Freya untuk melihatnya. Dan akhirnya Kearga dan Setsuna melanjutkannya. Setelah puas merasakan serabi lembit Setsuna, Freya pun juga ingin serabi lembitnya dinikmati oleh Kearga. Tanpa banyak bicara, Kearga mengiyakan dan langsung menikmati serabi lembit Freya. Setelah melakukan ritual bercocok tanam, Kearga, Setsuna, dan Freya pun pergi kembali ke desa. Ketika memasuki sebuah bar, Kearga langsung disapa oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Sebut saja Paijo ya. Paijo ini ingin membeli Setsuna. Saat mendengar Setsuna yang ingin dibeli dengan 1 keping emas, seketika Kearga menolak dan menyuruh dirinya untuk membawa 1000 keping emas. Paijo yang tidak terima dengan kata-kata Kearga langsung menyerangnya. Tetapi serangan ditangkis oleh Setsuna. Kearga yang melihat aksi Setsuna langsung memuji Setsuna yang bertambah kuat. Saat Kearga menggunakan kekuatannya, ternyata Paijo merupakan salah satu prajurit yang tersisa dari penyerangan desa Serigala Es. Setelah mengetahui ingatan Paijo, Setsuna langsung menyudahi hidup Paijo. Terlihat Kearga sedang berbisnis dengan Goldman. Tetapi dalam transaksi Goldman sudah membawa anak buahnya. Di sisi lain, Goldman sudah mengetahui nama asli Kearga, tetapi Kearga yang tidak panik karena nama aslinya sudah diketahui. Kearga juga mengetahui nama asli dari Goldman. Seketika Goldman dan anak buahnya pun terkejut. Goldman yang ingin tahu resep ramuan Kearga dan memproduksi dengan skala besar. Kearga yang tidak menerimanya langsung bersiap untuk bertarung. Goldman yang mengira bahwa Kearga akan bertarung dengan melindungi Setsuna dan Freya merasa dirinya akan menang. Tetapi dugaan Goldman salah karena mereka berdua merupakan senjata Kearga. Meski Kearga mengorbankan mereka berdua, Kearga tetap akan menghabisi Goldman dan pengikutnya. Setelah mendengarkan perkataan Kearga, Goldman dan pengikutnya pun terlihat ketakutan. Kearga mengurungkan niatnya untuk menggunakan senjata andalannya karena masalah kecil. Tetapi Kearga menawarkan resepnya dengan harga 5.000 keping emas. Setelah kesepakatan selesai, Kearga memberitahu resep dan mengambil 5.000 keping emas. Setelah negosiasi sudah selesai, Kearga dan yang lainnya pun pergi. Saat di perjalanan, Freya dan Setsuna merasa bersalah karena masih terlalu lemah, sehingga resep rahasia penyembuh harus terjual. Kearga pun langsung tertawa serta tidak mempermasalahkannya, karena Kearga sudah tahu jika resep dibuat tanpa antibodi dari tubuhnya yang merupakan bahan penting sehingga membuat hasilnya berbeda. Di dalam perbincangan mereka, tiba-tiba Kureha menyerang Kearga, tetapi Kearga bisa menangkis serangan Kureha dan hanya menggores mukanya. Kureha yang terkesan ketika Kearga bisa menangkis serangannya
dan menduga bahwa teknik Kearga merupakan salah satu teknik milik Rayleigh. Teknik berpedang Rayleigh yang hanya bisa digunakan oleh keluarga Rayleigh. Kureha pun langsung menanyakan siapakah Kearga sebenarnya. Kearga yang menjawab dengan santai bahwa dirinya akan diserang tiba-tiba dan melakukan kepada orang yang salah. Terlihat Kureha mengarahkan pedang ke Kearga, yang dimana Kureha menggunakan teknik Rayleigh untuk membunuh para prajurit istana yang di desa Serigala Es. Kureha yang tidak membiarkan teknik pedang keluarganya ternodai serta menuduh Kearga sebagai pembunuhnya. Di sisi lain, terlihat Setsuna dan Freya membantah Kureha dan mengatakan bahwa Kearga orang yang telah melindungi desa klan Serigala Es dari serangan prajurit istana serta menangkap penduduk klan Serigala Es untuk dijadikan budak. Terlihat Kureha tidak mempercayai, justru malah dia menuduh Kearga yang sudah menyerang desa dan sudah mencuci otak para gadis untuk berbohong. Seketika Kureha bersiap untuk menyerang Kearga. Freya yang tidak terima kalau Kearga diperlakukan seperti seorang kriminal, Freya tanpa menunggu lama dirinya langsung menyerang Kureha. Dengan mudahnya Kureha menangkis serangan Freya dan membuat Freya pingsan. Terlihat Kearga marah dan tidak terima ketika melihat Freya disakiti. Kearga yang memakai kekuatan mata kanannya untuk mengetahui status Kureha langsung menyuruh Setsuna untuk mundur dan mempelajari dengan baik. Pertarungan pun dimulai. Pertarungan terlihat sengit sampai kecepatannya tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ketika Kureha menyerang Kearga, pedangnya pun hancur berkeping-keping saat mengenai Kearga. Tanpa basa-basi, Kearga langsung menyerang Kureha. Tetapi serangan Kearga bisa ditangkis dan Kearu pun terkena serangan Kureha. Tanpa banyak waktu, Kearga langsung bangun dan menyembuhkan diri dengan kekuatannya. Terlihat Kureha masih penasaran dengan Kearga. Sontak Kearga mau mengatakan jika Kureha mau melepaskannya. Kureha yang tidak ingin melepaskan Kearga langsung mengeluarkan pedangnya lagi. Pertarungan pun dimulai kembali. Terlihat kemampuan pedang mereka sangatlah mahir sekali. Kearga yang licik terlihat dirinya melempar dagger serta ramuan Afrosidak. Meski Kureha bisa menangkisnya, Kureha tetap saja terkena Afrosidak tersebut. Muka Kureha yang terlihat memerah tanpa berpikir panjang langsung mengatasi Afrosidak dengan menusukkan pedang di kakinya. Serangan terakhir pun dikerahkan oleh Kureha. Terlihat Kearga terkena serangan Kureha dan membuat tangannya terputus. Bukannya merasa kesakitan, justru Kearga tertawa dengan sangat keras serta menumbuhkan tangannya dengan kekuatannya. Terlihat Kureha terkena kekuatan Kearga sehingga dirinya bisa melihat apa yang dilakukan prajurit istana kepada klan Serigala Es. Kureha yang mengetahuinya pun langsung meneteskan air mata serta melepaskan pedangnya dan akhirnya Kureha terjatuh dan pingsan. Scan berpindah di mana mereka menginap. Terlihat Kureha masih terbaring di kasur. Setsuna yang merasa kagum terhadap Kearga, dirinya ingin menjadi kuat seperti Kearga. Di sisi lain, terlihat Freya yang meminta maaf karena mudah sekali dikalahkan. Kearga yang tidak mempermasalahkannya pun terlihat menyuruh Setsuna untuk mengajari Freya berlatih agar bisa menjadi kuat. Ketika Kearga sedang berdua dengan Kureha, terlihat Kearga memakai kekuatannya untuk menyembuhkan Kureha. Kureha yang terbangun langsung bertanya kepada Kearga. Kearga yang mencoba menjelaskan tentang kebusukan kerajaan yang sebenarnya, tetapi Kureha membantah, mengatakan bahwa kerajaan Gyoral adalah pedang dan tameng untuk melindungi umat manusia dari iblis. Kearga terlihat setuju dengan perkataan Kureha. Langsung mengatakan kemanusiaan yang dimaksud kerajaan Gyoral tidak termasuk Demihamen yang sering dijadikan budak oleh kerajaan. Kearga yang menjelaskan bahwa desa Demihamen diserang serta diculik, bahkan dijual.
Ketika mendengar cerita keluarga, terlihat Kureha kaget saat mendengarkannya. Setelah mendengarkan perkataan keluarga, Kureha disuruh untuk kembali ke kerajaan untuk melihat kondisi yang sesungguhnya. Keluarga yang mengagumi sebagai pendekar pedang tidak langsung membunuh Kureha, tetapi akan melepaskan Kureha. Dengan alasan keluarga yang tidak terima jika Kureha dibohongi oleh kerajaan. Setelah memberikan alasannya, keluarga langsung menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan wajah ke semula. Terlihat Kureha tidak mempercayai Kearu, karena Kearulah dalang dari keributan di kerajaan dan yang telah membunuh Putri Flare. Saat Kearu meyakinkan Kureha, masuklah Flare ke kamar serta menyapa Kureha. Kureha yang kaget dan bahagia pun langsung menghampiri Flare. Terlihat Flare yang sudah disuruh berakting oleh Kearu pun menjelaskan bahwa dirinya diselamatkan oleh Kearu serta ingin mengungkap sisi gelap kerajaan. Tetapi Komandan Leonard mengetahui sehingga memenjarakan Kearu dan membuat Flare untuk tutup mulut. Maka dari itu Flare berpura-pura mati untuk meninggalkan istana. Flare juga mengatakan bahwa merekalah yang telah melindungi desa klan Serigala Es dari prajurit kerajaan. Dengan kemampuan akting yang sempurna dari Freya, membuat Kureha terlihat percaya kepada Kearu. Setelah berakting dan menjelaskan, Freya pun langsung pergi. Terlihat Kureha yang merasa bersalah karena mencoba membunuh orang yang berjasa kepadanya dan ingin menyelamatkan dunia. Kureha yang masih bingung untuk mencari tahu tentang keadilan sejati, dirinya ingin memutuskan untuk apa dan siapa Kureha akan mengangkat pedangnya. Setelah mempertimbangkannya, Kureha bersedia untuk membantu serta meminta izin untuk memperbaiki kesalahannya kepada Kearu. Kureha yang sudah terpengaruh ramuan Afrosidak langsung celepot kepada Kearu dan akhirnya mereka pun melanjutkan bercocok tanam. Sekan berpindah, terlihat Ana dan penduduk desa Kearu ditangkap oleh prajurit kerajaan. Ternyata dalang dari semua ini adalah Komandan Leonard. Terlihat Komandan Leonard tertawa dengan bahagia dan film pun bersambung. Pembalasan dendam Kearu pun terus berlanjut dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Dan jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe.